Menteri, sektor pertanian primer menyerap sepertiga dari tenaga kerja di Jawa Timur, terbesar Pak Menteri. Namun nilai tambahnya memang masih di kisaran 10-11%. Oleh karena itu tentunya nilai tukar petani ini menjadi perhatian utama bagi kami semua di Jawa Timur. Bagaimana sepertiga masyarakat kami yang menggantungkan hidup di pertanian ini bisa mendapatkan hasil yang memadai. Dukungan yang luar biasa dari Kementerian Pertanian beserta juga pembiayaan yang bersifat lunak ini mudah-mudahan bisa semakin meningkatkan nilai tukar petani. Nah, untuk itu tentunya kami siap Pak Menteri untuk mensukseskan seluruh program Bapak di Jawa Timur, termasuk Tuban ini Pak Bupati juga tentunya luar biasa dukungannya kepada masyarakat. Mudah-mudahan kita melihat hari ini ini mendisiki ya, karena saya tadi ngitung di buku itu Pak Menteri ada 900 dari 1000 berapa poktan ya, 200 ya, itu sudah mendapatkan kur. Nah, kami berharap betul bahwa memang kur ini bisa menjadi sarana untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas di pertanian. Kami bersyukur bahwa geliat sektor pertanian tetap berjalan di tengah pandemi, karena ini sepertiga menggantungkan hidup di sini dan menjadi bahan baku bagi industri terbesar di Jawa Timur. Jadi industri menyumbang sepertiga ekonomi Jawa Timur dan sepertiga dari industri tersebut dari agro atau MAMIN, industri makanan minuman. Masalah pupuk itu kan hanya sebuah standar, tapi masyarakat sendiri dengan cara organik, dengan pupuk organik harus bisa didorong lebih mengambil peranan. Tapi tidak berarti kita akan mengurangi pupuk, kita akan berusaha terus mempertahankan pupuk dan jatah yang ada, tapi pasti nggak cukup kan. Oleh karena itu pemerataan harus dilakukan pada semua wilayah dan pasti tidak seluruhnya yang kena. Yang boleh dapat pupuk itu yang punya lahan di bawah 2 hektar, ya, yang kecil-kecil itu. Artinya mereka belum mapan dengan itu. Yang lain beli sendiri, gitu, sesuai aturannya. Saya sangat senang Pak Menteri dan Pak Wagub dikunjungi, karena kedatangan tamu itu bahwa rahmat. Seperti yang saya lihat tadi, banyak yang sudah diberikan pada petani kami, dan pulangnya akan meninggalkan maghfirah karena menyenangkan semua orang. Dan sudah barang tentu kehadiran Bapak Menteri ini adalah akan beri support kepada kami untuk meningkatkan bagaimana hasil pertanian kita semakin tahun semakin meningkat. Perlu kami laporkan Pak Menteri, Kabupaten Tuban ini 70% masyarakatnya adalah petani. Maka ketika 9 tahun yang lalu saya dilantik, dalam pelantikan itu dihadiri oleh Pak Aqsa Mahmud. Maka saya sampaikan prioritas pembangunan ini adalah harus sesuai dengan jumlah mayoritas penduduk. Maka kita bangun tentang pertanian ini. Dalam tahun itu Pak Menteri, saya diundang oleh Pak Aqsa Mahmud. Saya belajar pertanian pada beliau di Maros sana, kemudian diajak terbang ke Wajo pas hari Jumat seperti ini. Maka saya ingat ini Pak Menteri harus memberi sambutan, karena ketika saya hadir di Wajo itu juga minta untuk memberi sambutan. Itu tentang yang saya pelajari 3 hal tentang pertanian ini: padi, jagung, dan hortikultur. Padi, sistem mekanisasi seperti tadi yang Pak Menteri kendalikan itu. Memang di tahun itu Makassar sudah luar biasa.
Mekaniknya bukan hanya pakai alistan itu, bahkan sampai menanam pun itu sebagai konveyor. Itu yang saya lihat, saya diajak terbang ke Desa Wajo itu ya. Kemudian di situ bagaimana bisa mempercepat pertanian itu. Jadi kalau Pak Menteri tadi nyampaikan habis tanam segera tanam lagi, itu dipilihkan bibit yang panen di usia itu 2,5 bulan, sehingga di sana di Wajo itu bisa 4 kali panen. Itu alhamdulillah kami bisa mengembangkan, yaitu sistem SRI itu yang saya ambil dari Makassar juga. Kemudian yang kedua saya belajar tentang jagung di sana. Jagung bagaimana bisa luas tanamnya lebih lebar. Di sana diajari sebelum panen itu sudah harus nanam lagi. Itu bisa kita terapkan di sini. Sehingga luas tanam di sini meskipun lahan jagung itu hanya 50.000 hektar, itu bisa 125.000 hektar tahun ini yang. Sehingga Tuban ini produsen jagungnya adalah terbaik, diberi penghargaan oleh Pak Dirjen beberapa bulan yang lalu, Tuban terbaik. Kemudian yang membanggakan lagi, karena selalu dikunjungi oleh Dirjen ini, Pak Dirjen ini selama Pak Jokowi ini 6 tahun ya, 6 tahun. Itu tidak pernah sekalipun setahun absen, tidak pernah. Dulu waktu itu saya disambati oleh petani, bagaimana Pak kalau bikin bibit sendiri, tidak usah import. Ya saya amini aja kalau saya tidak punya kemampuan. Tapi mungkin amin saya dikabulkan, didengarkan oleh malaikat. Sehingga di tahun 2019 ini di Kecamatan Jatirogo, Pak Menteri, itu ada penanaman bibit yang biasanya itu kita import sekarang menjadi produsen bibit. Ditanam seluas 439 hektar, varietas NASA 29 dan Ciha 37 dengan hasil rata-rata 4-5 ton. Di tahun 2020 ini ditanam 560 hektar, varietas NASA 29 dan Ciha 31, masih dalam proses tanam. Ini diharapkan nanti tahun ini Kabupaten Tuban sudah bisa ekspor benih jagung ya. Ini luar biasa Pak Dirjen ini untuk membangun Tuban ini luar biasa. Sehingga Tuban ini jagung produksinya kurang lebih 600.000 ton. Kemudian kalau beras atau padi kita kurang lebih juga sama. Kita bisa nanam meskipun luasnya tanah kita itu hanya 75.459 hektar, luas tanam kita bisa 105 hektar dan produksinya adalah akan surplus di 59%. Jadi kita termasuk lumbung pangan nasional. Itu berkat dukungan dari Kementan, dari Pak Gubernur, Bu Gubernur, dan juga dari bimbingan daripada hortikultur ini. Dari Pak Dirjen ini. Kemudian Pak Menteri di Tuban ini untuk peternakan sapi juga terbaik, Pak. Kita punya populasi sapi kurang lebih 336.000, hingga terbaik nomor 2 se-Jawa Timur. Kemudian sekarang sudah dikembangkan IB yang bisa punya anak ganda itu juga berhasil, itu bagus. Kemudian yang masih kurang menurut saya adalah ternak ayam. Dibanding daerah lain masih sangat jauh. Ayam kita ini kurang lebih masih 600.000, di daerah lain sudah jutaan. Yang ini nanti akan kami kembangkan dari poletnya. Jadi kalau barangkali ada Pak Dirjen yang kaitannya dengan ternak ini, polet ayam itu seperti apa? Karena apa? Orang Tuban ini 600.000 itu semuanya masih beli luar. Kalau beli luar itu adalah harganya 60.000 per ekor. Kalau kita bikin budidaya sendiri
itu adalah kurang lebih 40 sekian gitu. Dalam waktu hanya 13 minggu itu bisa ada selisih harga sekitar 50%. Ini kalau 600.000 itu kalau dibudidayakan sendiri akan punya, peternak kita ini akan punya nilai tambah kurang lebih 12 miliar. Ini kan sayang, petani ini kan luar biasa dengan hasil seperti itu. Kemudian yang terakhir Pak Menteri, insya Allah ketahanan pangan di Tuban ini bisa dijaga terus-menerus menjadi lumbung nasional. Yang kita harapkan pupuk jangan dikurangi. Nah, ini semua tepuk tangan kan berarti seneng kalau pupuk jangan dikurangi. Pupuk bersubsidi jangan dikurangi. Insya Allah kalau pupuk ini cukup, meskipun lahan kita ini kurang. Terus terang tiap tahun lahan kita ini kurang karena Tuban berkembang menjadi kota industri. Tadi kalau ada wartawan tanya itu kan mancing-mancing. Bagaimana kota yang digunakan kota industri, kota pertanian tadi. Ini tiap tahun kurangnya tidak main-main, bisa 5.000 hektar. Tapi hasilnya sampai sekarang ini belum pernah turun. Luas tanam selalu naik. Ini karena bimbingan dari Pak Dirjen, dari Bapak Menteri, dan kontribusi dari semua pihak. Kemudian yang terakhir, meskipun di sini ini hasilnya cukup bagus, masih ada kendala, Pak Wagub. Ada banjir di 4 kecamatan ini, mulai Soko, Rengel, Pelumpang. Ini setiap tahun pasti ribuan hektar yang kena banjir ini. Pemkab ini diminta untuk menyediakan lahan. Kami setiap tahun selalu menyiapkan anggaran untuk lahan, tapi selalu menjadi silpa terus menerus. Karena apa? Lahan yang sudah kita bebaskan, ini saya harapkan ada anggaran dari APBN untuk bikin tanggul ini. Tapi sudah bertahun-tahun ini belum, mungkin anggarannya belum nyampe, belum tertangani. Mudah-mudahan Pak Menteri ini bisa dipikirkan, Pak Wagub ini bisa dipikirkan, sehingga nanti pendapatan petani di Tuban ini bisa naik. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Handang wa syukran lillah wala haula wala quwwata illa billah anu yu'afini mahu wa yukafi masjidah ya rabbana lakal hamd kama yang begili jalali wajim sultanik wa masalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad rabbi salli wa yassir amri wa qurratan lisani yaqul qauli jalali yasiran min ahli. Anggota Komisi 4 DPR RI Ibu Farida yang saya hormati, terima kasih. Beliau ini dampingi saya. Jadi bukan karena dia tinggal di sini, dapilnya sini, semestinya dia dampingi menteri ini, Pak Wagub. Pak Wagub yang makin gagah, makin hebat, makin smart. Dari sambutannya saya sudah suka nih. Ini pasti berhasil kalau pejabat seperti ini. Oke, Pak Bupati Tuban yang saya hormati, terima kasih Pak Bupati, Pak Kapolres tadi saya dulu, Pak Dandin, Pak dan seluruh musbida yang lain. Minta maaf saya tidak sebut lagi satu persatu. Saya didampingi oleh dirjen saya, ada dirjen tanaman pangan, Diri, ada dirjen urus-urus traktor dan lain-lain, prasarana fisik, termasuk kur. Nah, hubungi dia kalau mau kur. Kayaknya masih ada uangnya 20 triliun tuh. Dirjen Litbang dulu, Litbang. Ada Pak Litbang kita yang mengolah semua bibit dan lain-lain untuk bisa lebih bagus, cara bertanam yang lebih baik, budidaya yang lebih baik. Ada Kepala Badan Karantina yang punya airport dan pelabuhan, yang ngurus ekspor dan impor. Kemarin saja satu hari kita ekspor dari Surabaya 191 miliar satu hari. Dan cuma sekarang cuma pertanian yang naik ekspornya, yang lain turun Pak.
Dan cuma pertanian dan telkom yang naik pertumbuhan ekonomi. Yang lain saya nggak mau bilang. Dirjen Hortikultura, buah-buahan, sayur-sayuran ada di sini. Prof Imam, staf khusus saya, ya. Dan Dirjen Perkebunan. Yang tadi saya berharap ini perintah Menteri. Kalau ada tebu yang disampaikan Pak Wakil Gubernur tadi salah, sekali-sekali ngamuk lah, marah lah. Marah untuk rakyat itu biasa Pak Wagub. Yang penting bukan untuk diri kita. Ya, Pak Dandim, Pak Kapolres, di negara ini nggak boleh main-main ngurusin rakyat. Setuju? Iya, kita jangan cuma sekali-sekali tunjuk mukanya situ. Udah 30 tahun dia untung terus dalam krisis begini, nggak perlihatkan nasionalismenya, terlalu itu. Itu Pak Dandim. Tak boleh tubuh setengah mati ditanam, orang rakyat berkeringat, hadapi matahari, kita cuma enak-enak makan di restoran. Ya, jadi begitu Pak Wagub. Aku suka sih kok ngomong gitu tadi. Kawida. Ya. Sekali-sekali tutup isinya, kenapa? Kalau apa enggak? Kenapa jadi marah-marah ini Pak Wagub? Bapak dan Ibu sekalian yang sama saya hormati, tahu nggak, COVID ini membuat dunia ini berubah. COVID ini membuat orang lemah. COVID ini membuat kita pakai masker, nggak tahu lagi mukanya siapa yang paling gagah di sini. Ya, COVID membuat segalanya dan sudah hadir di depan kita. Dia membuat kesehatan jadi terganggu, dia membuat semua kerja kita terganggu. Toko-toko tutup, restoran tutup, kantor pun tutup di seluruh dunia. Dan itu sudah ada di depan mata kita Pak Wagub, Pak Bupati. Ada di Tuban ini, ada di Jawa Timur. Bahkan Jawa Timur paling merah katanya. Kalau begitu pertanyaan saya Pak Wagub, izin Pak Ibu Farida, kita mau jadi pemenang atau yang dikalahkan oleh COVID? Iyalah. Caranya kan cuma ya kesehatan kita, berusahalah lari, jangan masuk dalam jebakan COVID itu. Salah satunya pakai masker setiap saat, kita jaga jarak, kita tidak kontak dengan yang memang ter-COVID, kita bawa dengan hati, kita bawa dengan salat, kita bawa dengan doa. Udahlah, kalau mau terjadi la haula wala quwata illa billah. Gitu Pak. Tetapi yang kedua, yang tidak boleh mengalahkan kita, makanan pasti harus ada dan pekerjaan harus ada. Dan yang mana itu yang paling tersedia adalah di pertanian. Di muka rumahmu sudah ada rupiah dan dolar. Di sawahmu seperti itu. Ya, kalau begitu besok kita menjadi pemenangnya melalui pertanian. Salah satunya, tidak boleh ada rakyat Tuban yang kelaparan. Tidak boleh ada Jawa Timur yang kelaparan. Tidak boleh seluruh Indonesia kelaparan. Karena itu memang saya dari Sabang sampai Merauke ini jalan terus. Nah, kalau kamu masih bergerak kena matahari, bertanam, pasti dapat uang. 1 hektar ini kan kira-kira berapa? 1 hektar? Enggak. 1 hektar berapa dapatnya? 12 juta kan? 12 ton. 12 ton kali 4.000. 4.000 lah, berarti kasih rendah-rendah dulu. 48 juta. Terus berapa modalnya di dalam situ? Tahu? Jawab. Kau kan dirjennya. 9 juta. Ya, taruhlah 10 juta modalnya kan? Hah? 13 juta, 15 juta, 15 juta kurang tadi berapa? 48, 33, masih ada sisanya kalau gitu. Kasih naik lagi ongkosnya sambil minum kopi, minum Coca-Cola di dalam situ. Gitu Pak Bupati. Berarti ini harus dijamin, harus terus jalan. Dan
izin teman-teman perbankan bantu petani, kasih keluar uang mudik, saya jamin. Pak Bupati jamin, Pak Wagub jamin, Kepala Dinas jamin. Kalian baru ambil 200 miliar di sini, memang kamu paling tinggi seluruh Indonesia. Tapi kenapa nggak 500 miliar sih? Di bank dalam 2 tahun ini yang bisa untung itu cuma pertanian, jamin. Yang lain kalau kau kasih macet itu, ini cerewet banget nih ngomongnya. Maksud saya di, sepanjang kau mau, modalmu taruh di bantal, ambil modal bank, ini bantu ya, BRI bantu ya, kamu di BRI. Selesai ini Pak Wagub. Yang harus dijaga bibitnya harus bagus, cara menanamnya benar, sesuai dengan 5 tempat yang ada kan petani udah tahu itu 5 tempat. Maaf ini Pak Wagub, saya bekas kepala desa, saya bekas lurah, saya bekas camat, saya 25 tahun jadi kepala daerah. 2 kali saya jadi bupati, 1 kali jadi wagub, 2 kali saya jadi gubernur. Bukan riak, bukan mau dibilang enggak. Saya cuma mengatakan dari pengalaman saya di saat krisis Pak Dandi, Pak Kapolres, yang menjamin itu cuma pertanian. Di saat krisis 98 kemarin, orang setengah mati cari makan di Indonesia. Orang di Sulawesi Selatan, saya gubernurnya, bahkan minta-minta diperpanjang itu krisis. Karena mereka beli motor, beli mobil, naik haji semua rata-rata. Ini dunia yang krisis. Oleh karena itu, makan kita tersedia, pangan kita tersedia, termasuk Pak adik saya tadi, Pak Kapolres, kau punya keluarga, istri, anak, dan keluarga TNI Polri, boleh. Di muka rumah itu kalau ditanamin, ada tanaman yang 20 hari, ya bayam ya. Ada tanaman yang 1 bulan, apa itu? Sup itu yang kangkung sawi. Ada yang 3 bulan diambil terus-terus, antara lain cherry, tomat. Kita sudah hitung, kalau di sekitar rumah saja itu ada 500.000 1 bulan, 700.000 kalau dia yang hafid. Kalau gitu Allah kurang apa? Matahari bersinar ini tidak seperti di negara lain, nah, kecuali tidak bergerak. Dan saya berharap Pak Kepala Dinas Kabupaten dan Provinsi mainkan di, kalau tidak WA saya, Pak Bupati WA saya turun. Di sini tinggal intervensi yang harus lebih kuat adalah mekanisasi yang lebih baik, dan paskanya harus lebih dijamin. Pak Bupati kalau perlu keluarkan uangmu dulu beli aja dulu, kita carikan jalannya kayak gimana ya. Saya mau harga kita yang penting jangan di bawah HPP. Kalau 12 ton per hektar, 8 ton ke atas itu sudah spesial, tidak boleh di bawah itu. Kalau di bawah itu memang intervensinya yang salah, berarti kita masih perlu pemupukan yang lebih bagus dan budidaya yang bagus. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu besok Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Ibu Farida di sini, saya mau lihat lebih banyak intervensi ternak juga ya. Jadi selain tanaman padi, jagung, dan kayaknya tuh Pak Dirjen bisa jadi pembibitan loh. Kalau jual bibit lebih mahal lagi lah, ya kan? Boleh buat bibit aja. Karena di sini saya lihat, saya sepintas sini lah, cium aromanya di sini jauh lebih bagus loh, gitu, ya. Dapat pembibitan, nanti backup deh, Bang. Nanti Pak Dirjen beli bibitnya dari sini, kalau ada. Di sini masih perlu buah dan sayur. Kenapa? Kalau semua pematang ini kasih aja pepaya. Kayaknya Pak Wagub mengurus turun ini, kita buat food estate yuk. Ada daerah di mana hanya tanam pepaya, tanam jeruk. Ada daerah yang pematangnya terus kasih bebek. Bebeknya jangan dijual bebek, jual telur.
Nanti jangan jual telur asin, kan asik. Nah tentu dari kecil ke besar. Dan paradigma sekarang itu jangan dengan uang pemerintah saja. Yang ada adalah dengan business planning yang kuat dan perbankan itu. Jadi ini BNI senyum-senyum juga sedikit, senyum itu tapi ditutupan ya. BNI bagusnya, aku cek nanti. Gitu Pak Dirjennya. Sintanmu di sini sudah cukup. Ya, saya di sini ada kurang lebih 16 miliar. Ini hari Pak Wagub. Ya, mudah-mudahan cukup lah. Karena daerah lain biasa cuma 9-10 miliar, ini 16 miliar. Jadi harus yang lebih bagus. Nanti kita lihat. Yang bertambah itu saya masih buka ruangnya untuk bank. Pakai lakur. Nah, saya lagi serius bicara dengan Bapak Presiden untuk kur kita masih perlu dibantu lagi, kurang lebih seperti itu. Sekarang masih 6%. Tapi mana aja dulu. Kalau saya hitung-hitungnya nggak ada yang tadi udah kita hitung. Sambil ngopi, sambil minum Coca-Cola, sambil merokok di dalam itu paling-paling 18 juta sampai 20 juta lah. Hasilnya besar banget, masih tersisa hampir 20 juta juga ya. Dan sekarang dengan mekanisasi Pak, itu dibantu oleh bank juga boleh ya. Karena kalau pakai traktor ini bisa 3-4 hektar satu hari. Saya juga takut COVID lah. Kayak saya tidak pernah turun. Mau daerah merah, hijau, kuning, saya turun. Kenapa? Dan tidak boleh bersoal adalah perut rakyat. Dan besok harus lebih hati-hati. Kenapa? Uang kita mulai sedikit beredar. Deposito kita juga makin kecil kan? Dan ditaruh di lemari juga makin nipis. Kalau begitu kita harus kerja nih. Nah itu. Dan Tuban harus bisa jadi contoh Pak Kiai, Pak Bupati, ya, Pak Wagub. Saya kira itulah yang saya sampaikan. Saya bahagia banget ada di sini. Salah satu komitmen kita jadikan Tuban adalah pola pembibitan. Dan satu pekerjaan saya dengan Pak Wagub, sampaikan Pak Gubernur, Ibu Gubernur, saya butuh food estate. Yang mana ini yang jadi contoh? Tuban kah atau food estate itu ujungnya tidak ada lagi petani yang jual gabah. Ujungnya petani harus jual beras. Ya, seperti itu. Udah, kalau gitu nggak usah dibantu. Ya, karena tentu sampai dengan penggilingannya, begitu keluar, begitu packaging, dan nanti keluar menjadi industri. Ya. Gitu. Pak Wagub dan Pak sekalian, saya kira itulah. Saya berharap Jawa Timur terus berakselerasi. Kita lawan COVID. Kita yakinkan pertanian adalah salah satu ruang yang Allah kasih untuk menjadi pemenang dari COVID. Sudah Allah bersama kita. Terima kasih Pak Bupati, para Forkopimda, terima kasih.